Oke, sudah muncul di layar kaca kalian semua? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah ya, baik. Kita akan mulai. Tugasnya udah pada ngerjain? Udah, Pak. Oke. Udah. Gambar ini di tengah. Oke, kita akan belajar mengenai analisa analisa gaya pada graf melingkar. Nah, ini. Contoh. Ini anggaplah sebuah bandul, terus kita putar-putar, ya. Kita putar-putar, bandulnya ini dia ada tali. Nah, tali kita putar, ini sebagai titik pusatnya, misalnya jadi ini agak seperti kurang tengah ya. Oke. Ya, ini panjang talinya, ya. Panjang tali ini nanti berlaku sebagai jari-jari lingkaran, ya. Di sini pusatnya. Nah, gaya apanya sih Pak yang berlaku di sini? Yang pertama, ya, dia ini akan terjadi yang namanya gaya sentripetal. Apa? Gaya sentripetal. Kemarin kita udah belajar percepatan sentripetal ya, percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran. Nah, sekarang kita gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini adalah gaya yang arahnya menuju pusat lingkaran, ya. Gaya yang arahnya menuju pusat lingkaran. Oke. Lihat di sini ya, gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini yang arahnya
menuju pusat lingkaran. Nah ya, itu gaya sentripetal. Sentripetalnya. Dia ada yang namanya gaya tegangan tali. T. Jadi, nanti gaya sentripetal yang di sini adalah gaya tegangan tali. Arahnya menuju pusat lingkaran. Ingat gaya tegangan tali itu double ya. Gini ya. Nah, yang arah keluar lingkaran itu gaya sentrifugalnya. Nah, apa tuh Pak gaya sentrifugal? Nah, di sini ya. Sentrifugal. Gaya sentrifugalnya ini yang arahnya berlawanan dengan gaya sentripetal. Seperti ini. Nah, ini bolanya ketika di sini. Bagaimana kalau bolanya di bawah posisinya? Nah, nanti kita bisa menganalisa gayanya. Di sini nanti ada gaya berat. W. Ya. Di sini juga tetap ada gaya tegangan tali. T. Nah, di sini juga sebenarnya ada gaya berat. Tetap arahnya ke bawah. Ini W. Nah, gaya sentripetal ini rumusnya adalah dari hukum Newton 1 ya. F sama dengan
hukum Newton kedua, maaf, M dikali dengan A. Nah, A ini percepatan sentripetal, AS. Di mana M-nya adalah masanya. Ayo, rumus percepatan sentripetal masih ingat nggak? Ya, V kuadrat dibagi dengan R. Ya, jari-jarinya. Nah, ini rumus gaya sentripetal ya. Nah, pada kasus ini, kita perhatikan ini ya. Ini yang Bapak kotak ini. Nah, lihat. Yang sebagai gaya sentripetal adalah T. Ini sebagai gaya sentripetal. Fs, sentripetal. Nah, gaya yang menyebabkan dia seimbang, ya, itu kan gaya sentrifugal. Nah, gaya sentrifugalnya itu, ya, berupa W ini. Ini gaya sentrifugalnya. Ya, Fg ini. Ini yang menyebabkan dia bisa tegang ya talinya nih, karena dia ada gaya beratnya. Ini sebagai sentrifugal. Ini Fg. Kalau gaya sentripetal, dia rumusnya ini, ya. Tapi kalau gaya sentrifugal, dia rumusnya berbeda-beda. Sebenarnya gaya sentripetal rumusnya juga berbeda-beda. Tapi kalau dia menggunakan tali, biasanya seperti ini, ya. Jadi nanti dapat kita artikan bahwa gaya sentrifugalnya itu sebagai gaya berat, ya. Ini sebagai gaya berat ini ya. Gaya berat apa rumusnya? W sama dengan M dikali G. Berarti pasti. Misal, ada soal seperti ini. Jika massa bola itu adalah 10 gram, kemudian panjang tali L-nya itu 0,5 meter, tentukan kecepatan A sudut, B tepi. Nanti dia punya kecepatan sudut. Misalnya di sini Bapak gambarin ini titik porosnya ya, misalnya Bapak seperti ini poros putarannya. Nah, jangan nanti berputar nih. Nanti ada omega di sini. Ada kecepatan sudut omega ya, bukan W. W ini gaya berat, kalau omega dia percepatan sudut. Kemudian
Berarti dia di sini nanti ada kecepatan tepi, ya, V. Bapak tebelin. Berapa besarnya? Ini bisa kita hitung. Oke. Ini bisa kita hitung seperti ini, bahwa gaya sentripetalnya itu sama dengan gaya sentrifugalnya. Nah, gaya sentrifugalnya ini kan merupakan gaya berat ya, W. Gaya sentripetalnya F S. Kita langsung aja kita buat ya. M dikali V kuadrat per R. Ingat bahwa omega itu rumusnya V per R. Atau V itu omega dikali R. Sehingga nanti bisa kita cari ketika omega V-nya itu kita substitusikan, maka M-nya nanti berubah ya, rumusnya menjadi omega kuadrat dikali dengan R sama dengan W. W-nya dibedain deh, beda ya, ini juga kita bedain. Berarti M omega kuadrat dikali dengan R, W-nya kan massa dikali gravitasi. Maka omega kuadrat dikali dengan R sama dengan gravitasi. Karena M-nya kita coret. Berarti omega kuadrat sama dengan G per R. Ini menjadi omega itu akar G dibagi dengan R. Nah, akar dari G-nya 10. R-nya 0,5. 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10
sama dengan akar 20. Radian per sekon. Itu W-nya, kecepatan sudutnya. V-nya gimana? Ya udah tinggal masukin aja V-nya di sini. Maka V sama dengan akar 20 dikali 0,5. Berarti setengah akar 20. Pak, kalau akar 20 kita sederhanakan bisa? Bisa. Jawabannya 2 akar 5. Ya, ini udah bisa ya, di SMP sudah belajar. Sehingga kalau kita masukin akar 20 itu 2 akar 5, maka V-nya itu adalah akar 5 meter per sekon. Oke, sampai di sini. Ada yang tanyakan? Atau ada yang bingung? Yang di atas nggak, Pak? Oke. Bapak izin ke toilet sebentar ya. Ya, sudah ya. Kita lanjut lagi ya. Ini deh gaya sentripetal dan sentrifugal. Ingat gaya ini saling melengkapi. Ini salah satu contoh gaya aksi reaksi ya. Ada gaya sentripetalnya, ada gaya sentrifugalnya. Ya, ini salah satu penerapan kenapa nanti bumi itu berputar mengelilingi matahari. Dia memiliki kecepatan yang berbeda-beda ya di antara posisi terdekat matahari dan terjauh matahari, nanti dia kecepatannya berbeda. Nanti ada kaitannya dengan gaya sentripetal dan sentrifugalnya. Nanti itu kalian akan pelajari di bab 2. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk kalau Pak, kayak mana Pak analisa gerak pada lintasan
melengkung. Gerak pada lintasan melengkung misal. Contoh, Bapak gambar dulu sebentar. Oke, ini misalnya lintasannya bentuknya lengkung. Kemudian nanti dia ada sesuatu yang lewat di atasnya. Misal di sini ada sebuah benda, misalnya mobil gitu ya. Misalnya di sini ada sebuah mobil. Ya, yang melewati lintasan berbentuk lengkung. Analisa guys, seperti apa Pak? Yang pertama kita mau analisa yaitu gaya berat. Di sini ada gaya berat W. Kemudian ada gaya normal ya, N. Nah, Bapak mau tanya, ketika di posisi seperti ini, yang mana sebagai gaya sentripetal? Ya Jojo, yang mana gaya sentripetal? Yang mana gaya sentrifugal? Nah, ayo. Yang mana gaya sentripetalnya, yang mana gaya sentrifugalnya? Bukan sentripedal. Sentrifugal dan sentripetal, ya. Oke. Kata si Tafin, gaya sentripetalnya itu W. Benar atau tidak, Fanya? Benar, Pak. Benar. Ingat ya, gaya sentripetal yang arahnya ke pusat lingkaran. Ini lintasnya melingkar, pusatnya kan kira-kira di sini nih, kalau Bapak tebel ini. Nah, ini pusat lingkarnya kira-kira di sini. Berarti W ini adalah sebagai gaya sentripetalnya. Gaya sentrifugalnya mana? Ya N ini lah. Gaya normal ini. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau analisa, nanti W ini nanti berlaku Fs sama dengan W. Ini kalau misalnya Bapak analisa ke sini, nanti maka berlaku M V kuadrat per R. R ini jari-jari lintasannya sama dengan massa dikali dengan gravitasi. Ya. Kemudian gaya sentrifugalnya normalnya.
Nah, normalnya ini apa rumus normalnya? Kebetulan pada saat di sini ya, pada saat posisi model persoalan seperti ini, kalau kita kembalikan ke hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0, ya kan? Analisa sumbu Y ya, maka N min W sama dengan 0. Maka N itu sama dengan W. Kebetulan besarnya sama ya pada permasalahan ini. Jadi gaya sentrifugalnya juga sama dengan N. Dan N itu besarnya sama kayak W. Nilainya aja, tapi arahnya berbeda. Gitu. Paham ya? Paham nggak? Paham? Oke. Kalau paham, sebentar. Coba Bapak buka bukunya dulu. Oke, lanjut ya. Bapak lanjut dulu deh, nanti kita yang lainnya dulu. Nah, misalnya sekarang kita menganalisa gaya gesek. Analisa gaya gesek. Gaya gesek pada lintasan melingkar. Oke. Sudah pernah nonton F1? Pasti pernah lah ya. Jadi kan F1 itu kan dia memiliki lintasan ketika menikuk ya. Ini kan seperti ini. Anggaplah Bapak lintasannya ya. Kemudian ini mobilnya nih. Oke, ini anggaplah sini mobil F1 ya. Bapak bikin kotak aja. Ya. Ini rodanya. Oke. Anggaplah ini seperti mobil F1. Nah, ketika dia menikuk, ya kan, maka dia ada beberapa analisa gaya di situ. Apa aja analisanya? Yang pertama, ya, ketika dia menikuk, dia tetap ada yang namanya kecepatan tepi. Oke, dia kecepatan tepi sana, arahnya dia arah sana ya, kecepatannya v. Kemudian dia ada gaya gesek. Yang gaya gesek itu kan kalau ketika nikuk ya, kita bisa sering bawa motor atau bawa mobil ya. Kita menikung, kalau kita menikung ke kiri, badan kita seolah-olah ke kanan. Betul nggak? Betul. Betul ya. Nah, seharusnya mobil kita itu atau motor kita itu ke kanan juga. Tapi ada yang menahan dia, yaitu gaya gesek pada ban yang arahnya berlawanan terhadap
arah badan kita ketika berbelok. Kalau badan kita berbelok itu ke kanan ya, kayak seperti terpental ke kanan, maka gaya geseknya tuh ke kiri. Nah ini kan dia belok ke kiri, badan kita otomatis ke kanan, maka gaya geseknya ya yang menahan mobil ini tetap pada lintasan itu adalah gaya gesek ini. Nah ini besarnya yang arahnya ke sini. Ini gaya gesek. F-nya di sini. Ini oke. Jadi gaya gesek inilah yang mengarah menuju pusat lingkaran. Nah, seandainya kalau kita lihat secara vertikal, misalnya nih sebuah mobilnya, apa gambarnya seperti gini. Sebuah mobil itu pada lintasan ya, ini kita seolah-olah melihat mobilnya dari depan. Ini bannya, kemudian ini orangnya lagi sedang mengendarai, ya. Oke, ini seolah kita melihat mobilnya dari depan. Kemudian ini lintasannya. Atau dari belakang boleh deh, mau dari depan mau dari belakang terserah ya. Ini Bapak samain aja lintasan kukunya seperti ini. Maka di sini akan ada analisa di sini tetap ada gaya berat ya, W. Kemudian di sini ada gaya geseknya yang menahan laju mobil itu. Jadi nanti kalau ditanya apa gaya sentripetalnya? Apa gaya sentripetalnya? Yaitu pada kasus ini gaya geseknya, ya. Jadi gaya sentripetalnya itu pada kasus ini adalah gaya geseknya. Nah, Fs itu kan kita sudah punya variabel bahwa M dikali V kuadrat, ya. Formulanya dibagi dengan R. R nanti jari-jari lintasannya seperti apa, berapa panjangnya. Nah, gaya gesek masih ingat rumusnya? Mu dikali normalnya. Nah, normalnya di sini nanti bergantung pada jenis soal, ya. Bergantung pada jenis soal. Nah, kasus ini normalnya ya, jangan tegak ya, nggak membentuk sudut, maka normalnya itu berlaku sama dengan W pada kasus ini. Sehingga nanti rumusnya menjadi M V kuadrat dibagi dengan R dikali konstanta gaya geseknya dikali dengan gaya berat si mobilnya. Gitu. Ya. Ini nanti formula untuk menyelesaikannya. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Aman ya? Aman. Oke. Kalau gitu, coba kalian buka buku kalian halaman 302. Buka buku kalian, buku paketnya. 302. Coba kalian kerjakan nomor 36.
Oke, sudah? Coba kerjakan halaman 302 nomor 36. Ya. Jadi sebuah mobil menikuk ya, seperti kayak gambar di atas ini, menikuk dengan jari-jari kelangkungan ya, halaman 302. Nomor 36. Jika jari-jari lintasan R-nya itu 25 meter, kemudian koefisien gaya gesek 0,4, tentukan V-nya agar mobil itu tidak terpental pada dari lintasan. Ya, tentukan V-nya ya. Gravitasinya nilainya 10. Oke, 5 orang tercepat pertama akan Bapak catat namanya. Akan menjadi plus poin. 5 orang pertama. Silakan dikirimkan ke chat. Ya. Biar Bapak catat dulu. Oke. Bapak berdasarkan urutan di chat ya, nanti Bapak benar atau tidak salahnya ketika memang sudah banyak yang menjawab. Itu baru 1 orang yang menjawab. Di private ya, jangan di everyone. Nanti nyontek lagi. Ya. Di sini, di sini. Di akun SPB. Di akun SPB aja. Oke, baru 3 orang. Empat orang, 5 orang. Oh. Oke, nanti pokoknya 5 orang tercepat dan benar. Ya, tercepat dan benar yang akan mendapatkan plus poin. Jadi belum tentu jawaban mereka benar. Kirim-kirim aja ya.
Oh, yang mana lagi yang lain? Yang lain buka nggak sih bukunya? Atau bukunya sudah disimpan di lemari? Dan tidak pernah dibuka lagi? Ya, nanti Vinjo, kan ini Bapak rekam, ya. Itu gunanya Bapak rekam, nanti Bapak upload di YouTube, kamu tonton di YouTube, ya. Karena kamu katanya tadi koneksi yang buruk, keluar masuk terus ya. Ya Pak, thank you Pak. Makanya kalian jangan lupa di subrek ya YouTube Bapak, ditonton. Udah pada tahu semua kan channelnya? Udah. Nah, oke, sudah. Kita jawab. Ya udah dari rumus ini nih, kita pakai rumus ini aja nih. Ya, atau ini juga boleh ya. Jadi nanti didapatkan rumus ya, kalau kita cari ya rumusnya, kebetulan dia tidak membentuk sudut, maka ini kayak gini nih. Jadi M-nya ini nanti kita saling meniadakan ya. M V kuadrat sama dengan D per R U massa dikali gravitasi. Nanti M kan saling coret nih. Nah, sehingga V kuadrat itu rumusnya mu dikali G dikali R. Nah, V itu akar dari mu dikali G dikali R. Nah, udah masukin aja nilainya. 0,4 dikali 10 dikali R-nya berapa? 25. 10 kan, 0,4 kali 10. 4 kali 25 100. Akar 100 sama dengan 10. Oke. Yang menjawab 5 pertama ya dapat plus poin dari Bapak. Oke, kita lihat siapa aja yang menjawab. Jawabnya betul juga ya. Yang pertama, Russell. Oke, Russell. Kedua, Tristan. Wah. Ketiga, Sandy. Tapi masih salah. Keempat, Zikra. Dan yang kelima adalah Elsa. Wah, ini pendatang-pendatang baru nih ya. Banyak pendatang baru yang sering jawab ya. 5 orang pertama, Russell, Tristan, Sandy, Zikra, dan Elsa. Itu yang menjawab betul, dapat plus poin. Yang lainnya tetap dapat plus poin, tapi yang paling besar 5 pertama. Oke. Jangan khawatir, walaupun kalian jawabnya di bawah setelah angka
5 terbaik, kalian tetap mendapatkan poin. Oke. Untuk mengisi liburan weekend, coba kalian kerjakan di buku paket, ya. Yang pertama, halaman 291, nomor 3.